Tapi di hotel apakah diterapkan kayak gitu? Enggak sih. Kalau iseng kayak gitu kan jangan bisa ngiseng teman Anda ya. Mas Lili sudah tidur, tiba-tiba jam 12 Mas Rahmat nggak komentar apa-apa sama masuk ke kamarnya Mas Rizky, ngeprank, kayak jadi pocong ya. Tidur di sebelahnya, satunya lagi di jawil-jawil kayak gitu dilihatkan. Orang tidur noleh sebelah kanannya pocong. Kaget Mas. Kalau kagetnya lari nggak apa-apa Mas. Kalau kagetnya nampar itu loh ya, yang nggak nguatin. Kaget nonjok, bagus itu. Kamu tak kira kamu pocong beneran ya, nggak apa-apa. Habis ditonjok berdarah kayak itu, bagus lah. Ngapain ngeprank, paham maksudnya ya? Terserah jenengan. Jadi ada permasalahan Pak seperti itu Pak. Saya kasih contoh yang UAS ya. Topiknya Anda nggak terlalu dalam, nggak memikirkan sesuatu yang apa ya, yang keterbaruan, enggak. Iseng-iseng seperti itu boleh Pak, boleh. Karena yang dibutuhkan di informatika kurang lebih nalar sama logikanya. Matematikanya jangan nggak pakai integral, turunannya tahu ribet sih. Yang Anda pelajari kan pemrograman algoritma ya. Ada if, ada for, ada switch. Benar ya? Nah, pertanyaan saya dari satu rombel ini, apakah sudah ada yang pernah nyoba dengan algoritma pemrograman buat program yang sikatu, nilainya sikatu itu 86 ke atas A, 81 sampai 86 AB? Belum pernah Pak, ya udah. Kenapa Pak kayak gitu? Nanti kebiasaan kalau sudah tahu fungsinya sudah tahu, kalau nggak kebiasaan, jangan kebiasaan coding. Jelas. Kalau saya di lab saya, kemarin saya habis ngambil satu mahasiswa, saya ajak project. Lumayan, 2 hari 1,5 juta itu. Saya ajak gajinya kayak gini, 1,5 juta, mungkin potong pajak atau yang lain. Nggak apa-apa Pak. Yang ingin saya ceritakan kenapa kok mahasiswa asisten saya yang saya ambil, saya nggak perlu ngajarin Mas. Paham maksudnya ya? Kenapa nggak perlu ngajarin? Kan dibayar Mas. Daripada saya ribet, saya minta tolong ini, dapatkan ini uangnya segini. Tuh, jelas maksud saya. Nah kalau jenengan itu belum bisa skillnya, kalau mau diajak sama dosen, mikir Mas dosennya, Mas saya minta tolong dapat pemrograman gini-gini. Caranya gimana Pak? Saya ini pingin gak ribet, ada step yang lain, kenapa kok jenengan malah tanya, apa maksudnya? Yuk jenengan up skill. Sama yang kedua, kesempatan belum tentu datang 2 kali ya, mungkin juga bisa 3 kali, 4 kali sih. Itu sih kondisinya. Ada yang diskusi nggak? Yang RFID tadi saya ceritakan yang pagi. Yang kedua, saya kasih contoh lagi UAS. Kemarin saya kalau UAS terkait kincir angin yang di atas kereta api ya. Saya cerita kalau ada yang kincir angin, jadi kondisi kincir angin itu berputar kayak melayang, berarti kayak geseknya itu hilang. Berarti putarannya semakin cepat Pak. Iya, kalau putaran semakin cepat, listriknya semakin dapat banyak Pak. Ya, hal ini kan sebenarnya sama konsepnya kalau kincir angin itu Anda taruh di jembatan Suramadu-nya antara Surabaya sama Madura. Kenapa Pak? Anginnya cepat Mas itu Mas. Konsepnya sama nggak di kereta api? Sama. Aplikasinya beda-beda. Paham maksud saya? Ya, Pak, saya mau terapkan kayak gini. Syukur-syukur jangan Pak nanti ini dapatnya sekian monggo. Saya kembalikan lagi kalau ada angkanya, itu orang biasanya lebih percaya deh. Kemarin aku habis beli laptop. Wih, keren nggak? Laptopnya gimana? Bagus laptop. Iya, speknya apa? AI berapa? Nggak tahu AI-nya berapa. RAM-nya berapa? Nggak tahu. Tapi kalau jangan bilang, kemarin beli laptop i7, RAM-nya sudah 16. Okto lagi. Oh, ya cepat sih, ada gambaran. Jelas untuk UAS? Ada yang diskusi nggak untuk UAS? Ada yang diskusi nggak untuk UAS? Tuh,
Enggak? Oke. Kalau enggak, saya lanjutkan ke materinya, fingerprint. Saya lanjutkan ke materinya, ke fingerprint. Ada yang bisa jelaskan penerapannya fingerprint? Ada yang terkait fingerprint belum? Belum saya jelaskan. Ada yang bisa menjelaskan? Izin menjawab, Pak. Boleh. Gimana, Mas? Jadi yang saya ketahui tentang fingerprint itu adalah sebuah sensor keamanan yang merekam sidik jari manusia, Pak. Ada yang lain? Ada yang lain? Kalau seperti itu, ada yang bisa menjelaskan finger identification, finger recognition, sama finger verification? Ada yang bisa menjelaskan terkait itu? Ayo. Udah, yang fingerprint terserah lah. Ada yang bisa jelaskan? Saya mau menambahkan, boleh ya Pak ya? Boleh. Gimana, Mas Rahmat? Jadi untuk cara kerja fingerprint itu sensor fingerprint merekam data sidik jari untuk pertama kalinya yang nantinya dipakai buat apa ya? Buat acuan gitu. Kemudian datanya disimpan ke database. Kemudian data sidik jarinya hasil scan ulang tadi dicocokkan sama nggak seperti jari yang sudah disimpan di database. Kalau sama, maka bisa dibilang aksesnya dibuka. Kalau datanya berbeda, maka aksesnya ditolak gitu Pak. Kira-kira Pak. Ada yang ingin menambahkan lagi? Ada yang ingin tambahkan lagi? Ada yang ingin tambahkan lagi? Oke, ada. Oke, saya bahas. Ada yang fingerprint itu dalam artian kenapa kok fingerprint, Pak? Karena di manusia biasanya yang sidik jari itu mesti berbeda-beda. Sidik jari berbeda-beda di fingerprint itu, kalau nggak salah saya agak lupa, ada yang L, W, sama A. Yang A itu tipe arch. Maksudnya apa, Pak? Jadi tipe L itu misal nih, L itu yang kotak, W itu yang lingkaran, arch itu yang segitiga. Misal ya. Maksudnya gimana, Pak? Kalau Mbak Mas lihat di jempol atau ibu jari Mbak Mas, fingerprintnya itu kayak ada uliran-uliran seperti obat nyamuk deh, muter-muter-muter gitu ya, paham ya? Dan di setiap uliran itu di fingerprint atau ilmu yang disidik jari itu dikelompokkan jadi 3, Mas. L, W, A. A itu arch, tipenya seperti ini. Saya gambarkan seperti yang di segitiga ya, segitiga kotak lingkaran. Yang kedua, antara ibu jari setiap manusia. Kalau ibu jari arch, A semua, ibu jari A, telunjuk A, jarinya semua A. Tiba-tiba yang kelingking, Pak, ini W. Mungkin, Pak, mungkin. Jadi tangan yang seperti ini, jari-jarinya ini bisa W, L, A, bisa. Tergantung orangnya. Makanya itu, fingerprint Anda itu biasanya diminta untuk 5 sidik jari. Paham maksudnya ya? Sidik jarinya berbeda-beda, Mas. Oh, masih lagi. Nah, Mas. Nah, Mas. Saya tutup sebentar.
siapa saja, Mbak Nurul, Mas Rahmat, Mbak Mei, yang lainnya enggak udah. Paham maksudnya? Nah, yang satunya lagi yang W siapa aja? Mas Rizli, Mas Nur Rahman, Mas Bimo, Mas Bayu, itu W semua. Jadi seperti itu identifikasinya kalau di algoritma lebih cepat. Paham maksudnya? Fungsinya bisa dikelompokkan. Oke, saya nggak bahas terkait untuk yang sensornya. Jadi prinsip kerjanya fingerprint itu ada yang kondisi pakai ultrasonik, ada yang kondisi kapasitif. Jadi kondisinya seperti apa, Pak? Itu terkait sensornya sih. Nah, saya lanjutkan lagi. Tadi saya bahas terkait ada yang namanya finger identification ya. Nah, finger identification itu apa? Kalau jenengan punya di sensor atau seperti kotak, kondisi kotak itu kondisinya buat penekanan ibu jari. Kalau ditekan saya pakai ibu jari, itu seharusnya di kotak itu bisa deteksi kalau itu ibu jari. Paham maksudnya? Dia deteksi ibu jari. Bukan deteksi hidung, bukan deteksi bibir, bukan deteksi telinga. Dia hanya bisa deteksi ibu jari. Ini deteksi telunjuk, ini deteksi jari tengah. Ini ada yang jari kelingking. Nah ini maksudnya apa Pak? Finger identification. Dia hanya mendeteksi kalau itu tangan, ibu jari, dan lain-lainnya. Jadi fungsinya untuk identifikasi saja. Baru ada yang namanya finger recognition atau rekognisi jari. Nah, rekognisi jari itu apa? Pada saat Mbak Mas itu kalau ada di password di mobile Mbak Mas, smartphone Anda, itu biasanya masukkan fingerprint di awal ya. Dan rata-rata minta ibu jari, telunjuk, atau jari tengah ya. Kelingking atau lima-limanya dimasukkan. Fungsinya buat apa Pak? Itu untuk Anda membuat finger recognition. Data Anda. Yang masukkan siapa? Mas Marendra. Masukkan telunjuknya. Masukkan ibu jari. Masukkan. Itu buat apa Pak? Recognition. Berarti sebenarnya recognition ini sama enggak dengan identification? Recognition itu sudah melakukan identifikasi Mas. Cuma di recognition itu kayak membuat database. Membuat data Anda, ini telunjuk Anda, sidik jari Anda. Jelas. Yang membedakan finger verification buat apa Pak? Finger verification itu kayak buat presensi. Saya masuk, saya ngasihkan kode Mbak Mas punya NIM ya. Saya masukkan NIM buat presensi. Kalau masuk di kuliah, saya masukkan NIM. Misal kalau hanya saya masukkan NIM, NIM-nya Mas Rahmat ini bisa dipakai nggak sama Mas Marendra? Bisa ya? Bisa dipakai nggak sama Mas Ilham? Bisa. Bisa dipakai nggak sama Mbak Mi? Bisa. Selama tahu NIM-nya, Anda bisa pakai NIM-nya Mas Rahmat. Benar ya? Nah, hal yang verifikasi buat apa? Sidik jari ini loh. Kalau sudah masukkan NIM, dan database-nya itu kalau dapat sidik jarinya Mas Rahmat, maka itu dianggap hadir. Sidik jari ini dibuat verifikasi bahwa yang melakukan itu benar-benar Mas Rahmat. Jadi sebenarnya verifikasi ini sudah ada identifikasi sama ada recognition. Ya. Jelas. Kalau di pemrograman, sistemnya jadinya apa Pak? Pakai fungsi N. NIM-nya sudah benar, sidik jarinya sudah benar, baru hadir. Kalau NIM-nya salah, sidik jarinya benar Pak, gagal. NIM-nya benar Pak, saya masukkan. Sidik jarinya pakai punyanya teman saya, gagal. Apalagi NIM-nya salah, sidik jarinya salah, tidak masuk Mas. Itu penerapannya algoritmanya. Pak. Kalau di sistem presensi itu kan sebenarnya database-nya banyak Mas. Nah fungsinya NIM itu buat apa? Biar cepat Mas. Daripada jangan masukkan satu-satu. Saya kasih kode aja. NIM seperti ini, database Anda sudah ada. Nama, Mas Rahmat, alamat sekian ini. Sudah ada. Buat kayak search. Habis itu verifikasi. Jelas. Nah itu biasanya digunakan apa? Sekarang kalau fingerprint jarang deh untuk satu jari. Loh kalau di HP saya menggunakan ada 4 Pak, ada 3 Pak. Terserah Pak Mas.
Buat apa Pak? Biar nggak ribet. Misal nih kalau ada jari Anda itu biasanya yang cewek masak jarinya kena Pak, berdarah. Habis itu kasih acapas, berarti nggak bisa presensi Pak. Kan masih ada telunjuk Mas. Paham maksudnya? Itu loh fungsinya. Nah kalau Anda bayangkan sekarang teknologinya lebih canggih kalau di smartphone, biasanya di belakang ya, kalau nggak salah buat yang ibu jari. Di belakang Pak, kondisinya kayak gitu. Tapi sekarang kan orang semakin malas Mas. Semakin malasnya gimana? Lagi malas, megang ke belakangnya nggak tahu, tinggal diketuk kan layar. Ketuk layarnya cuma lihat HP, buka sendiri. Makanya saya kadang-kadang bilang, Pak, Face ID buat apa Pak? Tambah males sih kalau dibuat di HP. Nggak perlu Anda cari belakang-belakang seperti ini, nggak usah. Apalagi kalau basah kadang-kadang nggak kedetek ya, bener ya. Basah berkeringat, habis jogging kayak gitu, nggak buka-buka Pak. Biasanya kalau kayak gitu bercandaan sama temen. HP-mu smartphone nggak sih? Saking canggihnya nggak buka. Kamu sini ada yang pengen diskusi dulu nggak? Konsepnya jelas ya. Bapak yang menentukan algoritmanya siapa? Ya informatika Mas. Anda kalau membayangkan 1, 2, 3 anggota keluarga receh Mas, sedikit Mas. Terus yang agak kompleks gimana? Pak Mas punya KTP ya? Bukannya di KTP Anda itu semua sidik jari 10 sidik jari Anda itu sudah dimasukkan deh. Benar. Pernah nggak membayangkan itu gimana database-nya? Apa saya kalau mau nyari Mas Nur Rahman Firdaus, saya ketik Mas Nur Rahman ini yang mana ya sidik jarinya? Enggak gitu juga Mas. Database-nya kan harus sudah keluar semua. Satu. Kalau lebih canggih lagi informatika, apakah sidik jari itu yang ada lebih canggih Pak? Ada. Forensik digital. Mohon maaf. Kalau ada yang kecelakaan, itu nggak tahu, mohon maaf, biasanya wajahnya nggak tahu, berserakan kayak apa, biasanya dilihat apa? Fingerprint. Pak, kalau masih utuh fingerprintnya masih enak, Mas. Punya KTP, KTP-nya nggak tahu Pak, nggak jelas kayak ini kayak itu. Kalau sedikit sharing, kalau nggak jelas itu tuh kayak gimana ya Mas? Seakan-akan kalau nggak ada itu nggak dikenali deh. Tiba-tiba punya keluarga hilang, aman, Pak D kayak gitu. Kenapa? Nggak tahu hilang. Misal kalau kecelakaan kan nggak tahu. Jadinya apa Pak? Kalau sudah nggak keidentifikasi, Mister X. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau di kedokteran biasanya ada otopsi mayat ya. Benar ya? Nah, otopsi mayat buat dipakai yang seperti apa Pak? Yang seperti itu. Nggak ada identitas. Bang, yang untuk yang fingerprint salah satunya seperti itu ada forensik digital lebih bagus Pak. Keren sih saya bilang forensik digital. Mana-mana dokter Pak, otopsi mayat. Saya nggak usah dah. Saya bukannya takut Mas, gila. Gila itu apa ya bahasa Indonesia? Apa jijik ya? Saya jijik Mas kondisinya Mas. Mungkin kalau yang saya ceritakan kayak gini, jangan juga nggak suka makan nanti lihatnya. Mohon maaf sedikit. Jangan kan pernah lihat sate usus? Tahu ya? Tempelo, hati tahu ya? Udahlah, saya komentar simpel aja lah. Anda pernah bayangkan usus 12 jari enggak? Gila, saya komentar. Teman saya habis otopsi aja nggak bisa makan 1 hari 2 hari, Mas. Kenapa? Dan yang gila. Ada yang ingin diskusi? Ada yang ingin diskusi untuk yang fingerprint? Kalau Face ID mirip Pak, mirip. Ada face identification, face recognition, sama satunya lagi face verification. Sebenarnya mirip-mirip Pak kayak itu, mirip. Kalau Face ID itu fungsinya buat HP saja.
Ya nggak segitu juga, Mas. Tahu CCTV? Kalau CCTV kan ada bisa kelacak kemana-mana kan? Jalan kan yang kelihatan kan wajah Mbak Mas kan? Nah kalau ada buronan, ada apa kayak gitu, biasanya di Amerika tahu, Mas. Database-nya polisinya lengkap. Ada buronan lari. Selama ada CCTV kelacak, dapat, Mas. Jelas. Kok nggak pakai yang finger aja, Pak, finger ID? Lah masa jenengan di CCTV data-data terus, Mas? Kan nggak mungkin juga, Mas. Ngapain orang ini? Yang bisa dilihat kan biasanya wajahnya, Mas. Yang paling bagus sih kalau nonton film FF sih, Fast Furious ya. Itu teknologinya canggih-canggih. Yang terakhir keluar angkasa, Pak, itu saya nggak masuk akal, nggak tahu lah. Kalau usah dibahas yang keluar angkasa itu. Kok seperti itu, Pak, nggak tahu lah saya komentar. Kayak Thanos sama apa? Captain Marvel ya. Thanos musuh Captain Marvel. Thanosnya iblis, Captain Marvelnya malaikat. Loh kok malaikat, Pak? Ya gimana nggak malaikat, Mas? Naik turun berapa langit aja tinggal terbang loh. Kan malaikat, Mas. Iblis musuh malaikat, wajar lah, Mas, malaikat itu. Ada yang ingin diskusi nggak? Ada yang ingin diskusi nggak? Boleh, gimana? Hmm. Sidik jari kita kan menempel pada benda-benda ya Pak, pada HP, meja. Nah itu bisa nggak sih Pak diketahui itu sidik jari siapa? Paham maksudnya. Ya. Bisa nggak? Bisa. Jadi sebenarnya kalau Mbak Mas bayangkan di sidik jari itu nggak harus benar-benar, kalau misalnya saya punya fingerprint di HP Anda, nggak harus benar-benar 100% ini kedeteksi semua loh Mbak Mas. Tolong yang dicatat itu. Maksudnya gimana Pak? Saya biasanya, Anda buka HP, kalau yang di bagian belakang, biasanya ditekan belakang doang ya? Benar ya? Tapi kalau pada saat masukkan itu ditekankan agak ke kanan kiri ya? Baru mau ya? Paham ya? Nah ke kanan kiri itu kayak apa? Bisa dikatakan kayak luas permukaan kulit Anda deh. Jadi misal dikatakan hanya 40% yang kedeteksi, buka Mas. Satu. Dan yang kedua, Pak, kalau sidik jarinya di mana? Di benda-benda ya. Di benda-benda, kalau jenengan sudah dilihatkan di filmnya James Bond atau filmnya FF atau filmnya mana, itu kayak ada disemprot ya Mas. Itu buat apa Pak? Deteksi sidik jarinya aja Mas. Bisa seperti itu, bisa. Tapi jangan dibayangkan seperti film ya. Disemprot kayak gini mudah banget kelihatan, nanti di scan. Itu mah film Mas. Nggak semudah itu ya. Setahu saya di FF deh, kok mudah banget deteksi kayak gitu. Ini namanya film Mas. Jelas ya, apakah bisa Pak? Bisa. Satu. Yang kedua, nggak mesti juga kalau jenengan megang seperti itu luasannya detail, paling sederhana jenengan kalau megang, misalnya saya megang HP ini untuk sekarang ini, saya megang selama 1 menit kurang lebih kayak gitu, itu ada bekasnya tangan nggak? Ada Pak, karena saya neken Pak. Kalau neken terus-terusan main game kelihatan Pak, kelihatan bekas-bekas. Paling jenengan kelihatan sidik jari Anda itu di keyboard Anda deh kalau di laptop. Bekasnya kan kelihatan. Apalagi main Dota, keburu-buru berminyak gitu, pokoknya ngetik Pak. Ya itu Mas. Paham maksudnya? Jangan bayangkan untuk sekali pegang langsung kedeteksi. Tidak juga gitu sih Mas. Paham ya? Agak lama Pak kondisinya. Ya, ya intinya bisa Pak kedeteksi. Bisa. Di HP itu analogi ya. Jangan komentar di HP. Betul Pak, di HP seperti itu. Kok di HP? Sorry, di film ya. Sorry. Ada yang diskusi lagi? Ada yang ingin diskusi lagi? Oh iya, untuk yang terkait yang digital,
agak hati-hati dengan KTP Anda ya. Hati-hati, yang saya ingatkan kondisinya, mohon maaf sebetulnya pinjaman online. Jelas ya? Yang hati-hati ya. Kenapa Pak pinjaman online? Sekarang kondisinya zaman mulai canggih, KTP-nya difoto dengan orangnya ya. Jelas. Dan yang kedua, jangan menggunakan KTP, jangan mudah untuk memberikan KTP Anda ke teman yang lain ya. Itu sih. Kuncinya buat apa Pak? Mohon maaf, misal kalau teman Anda yang pinjam foto kayak gitu, Anda yang dicari Mas. Jelas ya. Pak Arik, kenapa Pak? Saya melihat beberapa berita kasus pinjaman online agak horor Mas. Saya baru lihat dengan mudah kayak gitu, minjem duit, foto doang, masukkan rekening, dapat. Astagfirullahaladzim. Horor Mas. Jelas ya. Untuk yang digital sekarang itu satu, sama yang kedua saya kurang tahu sih. Saya tipikalnya nggak terlalu untuk main ke jejak digital sih Mas. Poin penting untuk di informatika apa? Jejak digital itu susah untuk dihilangkan, jelas. Jejak digital itu susah untuk dihilangkan, itu aja yang jadi. Karena kondisinya paling sederhana, kalau jenengan di jejak digital yang dulu di Facebook, Anda terlalu memberikan banyak informasi, semoga saya salah, itu yang agak bahayanya apa? Anda digambar Mas. Oh Mas Rahmat ini kalau jam sekian sampai sekian itu sekolah, sini sampai sini sekolah, ya itu. Oh Mas Rahmat ini keluarganya ini. Apa maksudnya ya? Digital memudahkan Pak, tapi tindak kriminal di digital terus banyak Pak, banyak. Ada yang diskusi? Ada yang diskusi nggak? Alhamdulillah. Saya kasih waktu. Kalau sudah, mungkin nanti habis ini saya cukupkan. Saya sampaikan 16.45. Habis itu kita diskusi terkait project, silakan. Untuk yang terkait project, saya minta maaf kalau Pak Mas biasanya WA, itu saya biasanya slow respon. Kenapa Pak? Banyak kerjaan Mas ya. Saya minta maaf kalau saya sok sibuk. Besok pagi itu saya jam berapa? 8:30. Itu simulasi PPG. Sorenya saya ngajar kalkulus. Bahkan mungkin hari Jumat jam 6 pagi itu saya sedang ngajar kalkulus. Kemarin ada yang saya ujian jam 5 pagi. Kenapa Pak ujian jam 5 pagi? Mahasiswanya agak ribet sih. Pak Mas seharusnya kuliahnya hari apa? Jumat ya? Benar? Pada saat kuliahnya hari Jumat, pada saat itu mahasiswanya saya kembalikan ke hari Jumat. Mas, Mbak, saya nggak bisa hari ini karena ada tugas ya dari universitas maupun negara. Saya nggak bisa. Saya kembalikan hari Jumat ya. Mohon maaf Bapak, ada yang nggak bisa Pak hari Jumat. Loh, kok nggak bisa? Itu bukannya waktu saya ya? Dalam artian kalau waktu saya nggak mungkin tubuhkan